Ya memang itu aku gini, gini loh, gimana? apakah memang kurangnya kesadaran masyarakat atau memang peran aparatur pemerintahnya sendiri kurang kurang maksimal gitu. Karena gini, Mhm, menurutku kenapa mhm, misalkan masyarakat pergerakan masyarakat masih banyak gitu kan, masih banyak lah pergerakan masyarakat. Karena menurutku informasi yang pemerintah pusat ataupun daerah itu keluarkan menurutku masih masih belum valid gitu. Jadi berapa orang yang menjadi apa namanya yang menjadi PDP, ODP gitu kan atau yang meninggal karena mhm, menurutku mhm. belum valid akhirnya membuat masyarakat ya sadar nggak sadar gitu. Karena menurutku ya karena memang pemerintah sendiri kurang valid itu dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian aturan yang diberlakukan juga ya mereka belum belum sepenuhnya belum sepenuhnya jalankan gitu. Baik gitu ya kan? Heeh. Oke, aku paham Karena kan kita maksudnya. tidak bisa Jadi juga menyalahkan sepenuhnya kepada masyarakat gitu kan karena mhm, mhm. itu yang Iya, namanya ini kan ya tanggung jawab pemerintah lah karena walaupun bagaimanapun kan apa namanya celah di mana wabah ini bisa masuk ke negara kita ini kan ya kan melalui ya bandar udara melalui apa namanya ya apa sih bandara gitu kan bandara pelabuhan itu kan tanggung jawab pemerintah. mhm. Jadi gini, memang ada menurut aku ada sebagian kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum maksimal gitu. Mungkin banyak masyarakat yang istilahnya kalau dari masyarakat yang di daerah-daerah gitu ya, mungkin belum begitu paham gitu loh. Dan mungkin tidak seperti masyarakat yang di kota gitu yang lebih tanggap dan sigap gitu dengan apa yang diberikan oleh panduan-panduan yang diberikan oleh pemerintah. Kayak misalnya banyak masyarakat yang masih sangat mengeluh dengan kebijakan dari presiden kita Pak Jokowi yang menyatakan bahwa bantuannya dari Pak Jokowi belum nyampe loh kita gitu kan. Itu termasuk salah satu bentuk ketidakpuasan masyarakat juga dalam hal ini gitu kan. Cuma dari di sini pemerintah pusat maupun daerah sudah berusaha gitu kan, tapi banyak faktor-faktor juga yang nggak bisa kita apa namanya abaikan juga gitu. Kenapa sih masyarakat banyak yang belum pakai masker gitu? Ada atau mungkin dia ada faktor ekonomi gitu kan, dia tidak bisa membeli masker atau mungkin dia tidak bisa punya biaya untuk membeli hand sanitizer dan lain sebagainya gitu loh. Dan kalau menurut aku kebijakan dari Pak Jokowi yang menyatakan tidak boleh pulang kampung sebenarnya ada positif dan negatifnya ya salah satunya. Jadi dari segi positifnya ya mungkin dapat mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Cuman dari segi negatifnya terkadang aku kasihan juga gitu loh dengan masyarakat yang ketika dia dibilang tidak boleh pulang kampung, sementara dia mata pencariannya di Jakarta itu dia harus mencari rezeki gitu. Tiba-tiba dengan adanya COVID ini kan berarti kan di stop gitu, penghasilan mereka nggak ada gitu. Jadi mereka berpendapat lebih baik aku saya pulang kampung aja gitu. Takut nggak bisa memenuhi kebutuhannya ketika dia hidup di Jakarta. Ada positif dan negatifnya sih sebenarnya gitu Tapi kan. kalau menurutku Dan memang kalau menurut aku sih ya ya semuanya ya balik lagi ke kebijakan pemerintah itu sendiri karena gini coba kalau misalkan dari awal itu pemerintah apa namanya sudah mulai mengaktifkan sistem lockdown gitu kan seperti yang dilakukan pemerintah Vietnam gitu kan. Vietnam itu kan hmm. dia negara yang paling bagus di dalam menangani wabah ini kan kasus nggak Mm-mm. ada kasus meninggal kan semuanya selamat. Nah sekarang gini coba kalau misalkan ketika wabah ini pertama kali datang ke ibu kota ya kan terus kemudian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah mereka melakukan kolaborasi sehingga apa namanya memperlakukan sistem lockdown terhadap apa namanya terhadap daerah di ibu kota itu pasti semuanya akan berjalan dengan seperti yang kita harapkan gitu. Nah kemudian ketika misalkan DKI itu di lockdown, nah pada saat itu pula pemerintah daerah dan pemerintah pusat mereka harusnya memberikan bantuan baik berupa logistik ya kan ataupun bantuan-bantuan yang lain. Nah kalau misalkan sistem itu dari awal sudah diberlakukan otomatis dari segi pengeluaran, dari sisi kebijakan juga pasti akan lebih efektif dan efisien. Jadi menurut aku ya balik lagi ya memang awalnya dari pemerintah gitu bukan dari masyarakat. Mm-mm. Ya masyarakat Mm. tahu apa Jadi gitu. gini kalau menurut aku pribadi juga mungkin gitu kan ketika COVID ini
bak isunya gitu. Agak sedikit terlambat sih sebenarnya memang dari negara-negara lain gitu kan. Cuma Pemprov DKI aku pikir cepat gitu. Di sini adalah yang agak sedikit lambat pergerakan. Karena bagaimanapun ketika Bang Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyatakan ingin lockdown gitu kan. Tapi dari Pak Jokowi pada saat itu menyatakan jangan di lockdown dulu gitu loh. Kita lakukan semua aktivitas di rumah aja gitu. Jadi ketika Pemprov DKI pengen menyatakan lockdown tapi pemerintah pusat tidak setuju dari awal gitu kan kita harus patuh juga terhadap apapun yang dinyatakan oleh pemerintah pusat gitu. Nah, disinilah menurut aku kurang dari awal tuh kurangnya kerjasama gitu loh antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu. Sehingga kadang menimbulkan dalam masyarakat juga menimbulkan apa namanya kebimbangan juga gitu loh. Mana sih ini sebenarnya yang benar nih gitu kan. Dan peran setengah dapat yang maksimal terhadap penanganan COVID-19 ini dalam hal supaya penyebarannya tidak semakin meluas gitu loh. Harus ada kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat. Sehingga kita bisa menemukan, memberikan hasil yang maksimal. Nah sekarang gini, udah pertanyaan selanjutnya tuh mengenai logistik. Sudah sejauh mana nih pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu kan memberikan logistik kepada masyarakat gitu, di dalam memenuhi mencukupi kebutuhan hidup masyarakat, Ya. khususnya di DKI yang menurut kamu gimana? Oh, Pemprov DKI. Jadi menurut aku kemarin aku juga pada saat COVID ini menurut aku Gubernur Anies Baswedan sudah bertindak dengan sangat kan dia juga memberikan apa sih APD-nya juga pemberian APD kepada masyarakat positif COVID dengan gratis itu cepat banget dan seperti dia juga memberikan hand sanitizer dan masker gratis kepada para penumpang bis ya di DKI Jakarta pada saat itu gitu dan dia menurutku tidak henti-hentinya memberikan imbauan kepada masyarakat bahwa jaga diri kalian sendiri gitu loh, jaga diri kalian sendiri maka makanan juga lain gitu. Dia juga sampaikan satu hadis ya. Ini sempat sampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW ketika ada suatu wabah yang menyerang suatu negara ataupun suatu kota, kamu jangan pergi dari kota itu, tetaplah di kota itu dan jagalah dirimu sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya ketika wabah COVID ini ada, kita ikuti sabda Rasulullah juga. Ketika ada suatu wabah menyerang kota atau negaramu, janganlah kamu pergi dari kota itu gitu sebelum wabah dan ujian ini berakhir atas izin Allah. Ya intinya yang ada di situ jangan keluar, yang ada di luar jangan masuk kan gitu. Iya, oke. Maksudnya kan seperti itu. Yang di dalam yang mereka keluar, yang di luar juga penasaran yang ke dalam. Sekarang ini terakhir nih. Terus kalau dari tunggu itu dari Pemprov ya. Kalau dari pemerintah pusat menurut aku emang agak sedikit lambat sih gitu kan. Harusnya bertindak lebih cepat dari ini kalau menurutku ya. Kalau mungkin pemerintah pusat lebih cepat bertindaknya mungkin kita tidak akan sebanyak ini gitu ya. Masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 gitu. Cuma ya dalam hal ini juga Pak Jokowi sudah berusaha, ya mudah-mudahan Allah juga merindui usaha kita dan ujian COVID ini cepat berakhir gitu. Karena pemerintah pusat masih mempertimbangkan sisi ekonomi dan sisi kemanusiaannya. Benar kan? Kenapa? Gimana? Ya karena pemerintah pusat masih mempertimbangkan sisi ekonomi daripada sisi kemanusiaan. Iya, benar itu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oh ya, terus perlu aku tambah ini ya. Maksudnya ketika awal-awal
penyebaran COVID ini besar kan, awal-awal tuh kita semacam kayak semakin lama semakin banyak gitu loh yang terkena COVID-19. Perlu aku tambahin satu hal di sini, wakil kita gitu kan, Bang Dasko, Pak Sugi Dasko Ahmad pada saat itu sudah menyarankan kepada Presiden Pak Joko Widodo, Pak, ini lockdown aja gitu. Lockdown aja deh maksimal semuanya supaya penyebaran COVID ini tidak seluasnya sekarang dan supaya penyebarannya semakin sempit dan kita dapat menanggulangi ini. Cuma mungkin faktornya Pak Jokowi mempertimbangkan juga ketika kita harus lockdown, bagaimana dengan penghasilan masyarakat gitu loh. Bagaimana dengan sisi ekonomi masyarakat Indonesia, itu mungkin juga yang menjadikan kenapa Pak Jokowi pada saat itu menyatakan udah tidak perlu lockdown gitu, tapi kita melakukan semua aktivitas di rumah, dari mulai kegiatan bekerja, makanya timbul istilah WFH kan, terus sekolah, ibadah, semuanya kita lakukan di rumah. Sebisa mungkin kita di rumah dulu gitu loh, sampai kita melihat situasi dan kondisi gitu, seberapa efektif dengan lockdown ini gitu, apakah dapat mengurangi penyebaran COVID dan sejauh mana efektifnya gitu, maksud aku gitu. Jadi memang saran lockdown ini sudah sempat disarankan oleh Bang Dasko, cuma waktu itu Presiden Jokowi dengan alasan-alasan tertentu yang sebutkan tadi, mungkin itu salah satunya, dia nyatakan udah nggak usah lockdown dulu gitu, kita lakukan semuanya di rumah gitu. Sehingga timbullah istilah WFH ini, study from home. Sebisa mungkin kita lakukan semuanya di rumah tuh. Jadi ini yang terakhir ya. Ya, apa? Oke. Selain aktif di bidang hukum juga kan merupakan salah satu kader partai politik kan. Iya, kamu juga. Kita satu partai nggak sih? Enggak kan ya? Kenapa? Kita satu partai kan? Oh iya ya, cuman beda kayaknya perjuangannya. Nah sekarang pertanyaan itu sudah sejauh mana gitu partai kamu di dalam membantu masyarakat maupun pemerintah di dalam menyelesaikan atau mengantisipasi pandemi ini gitu, baik dari sisi kebijakan ataupun dari sisi logistik lah, sudah sejauh mana partai Anda membantu masyarakat Indonesia? Partai Anda, partai kamu juga. Jadi gini, menurut aku pribadi, aku applause sih, maksudnya bangga gitu loh. Sebagai salah satu kader Partai Gerindra di sini, menurut aku partai yang mungkin bergerak paling cepat dan tepat ketika ada wabah COVID-19 ini, menurutku ya partai aku gitu. Selain daripada aku adalah salah satu kader Partai Gerindra di sini, salah satu kader Partai Gerindra di sini, ya aku juga melihat pada kenyataannya dong di masyarakat seperti apa yang dilakukan di masyarakat pada saat awal-awal adanya wabah COVID-19 ini. Menurutku Partai Gerindra adalah partai yang paling cepat dan tepat dalam bertindak. Seperti Partai Gerindra itu langsung memberikan instruksi kepada seluruh masyarakat Indonesia maupun wakil rakyatnya, anggota dewannya dari Partai Gerindra, bertindak turun ke masyarakat gitu. Kita lakukan aksi nyata gitu kan. Semua komponen-komponen dari Partai Gerindra turun, aksinya ya macam-macam gitu, dari wakil rakyat maupun masyarakat maupun semua kadernya gitu. Kalau untuk Partai Gerindra kemarin dia memberikan masker gratis kepada masyarakat, hand sanitizer, terus disinfektan juga di dapilnya masing-masing gitu kan. Pada kadernya juga pada bergerak langsung di sana, dan para wakil rakyat juga waktu pada saat itu tetap diberikan maksudnya semacam panduan ketika kita ingin bergerak
turun langsung pada masyarakat melihat kondisi keadaan di sana, jangan lupa menggunakan masker gitu loh. Hand sanitizer, jaga jarak, sebisa mungkin batasi pertemuan dengan banyak orang, kurangi waktu untuk bertemu dengan banyak orang gitu. Dan itu menurut aku merupakan salah satu bentuk kepedulian dan aware diri kita sendiri yang insya Allah berdampak baik buat masyarakat gitu loh di sini. Alhamdulillah ya. Jadi, sedikit banyak partai kita sudah membantu lah ya. Hasilnya menurut aku malah yang sangat aware gitu dalam masalah COVID ini dan tindakannya juga paling cepat gitu. Makanya aku salah satu kebanggaan juga aku menjadi kader Partai Gerindra, jadi banyak juga gitu ya hal-hal yang aku dapat dari partai ini gitu. Terutama tetap harus punya prinsip dan pendirian dan kuat, sebisa mungkin berikan yang terbaik untuk masyarakat dan juga untuk rakyat. Itu sih yang selalu aku pegang gitu sebagai seorang advokat juga, sebagai seorang kader partai. Makanya aku memberikan aplaus ya, aku bangga gitu menjadi salah satu kader dari partai Gerindra. Harapan ke depan untuk pandemi ini? Harapan ke depan untuk pandemi ini, aku berharap semoga pandemi ini cepat berakhir gitu kan. Aku berharap ada kerjasama terus antara pemerintah pusat dan daerah. Semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap kepedulian diri dia sendiri maupun pada masyarakat lain. Karena ketika kita aware pada diri kita sendiri, peduli bahwa dalam arti di sini kita harus menjaga diri kita dari penyebaran ataupun ancaman COVID ini, maka kita akan memberikan dampak yang sangat bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi harapan aku di sini tetap kita berjuang sama-sama, baik pemerintah pusat maupun daerah, baik secara individu maupun terhadap masyarakat. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadan gitu kan, momen yang tepat banget buat kita untuk saling berbagi. Momen terbaik yang tepat untuk kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin taat dalam beribadah, momen tepat untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena ketika aku lihat di masyarakat banyak sekali gitu loh, masyarakat yang masih memerlukan terutama bantuan berupa makanan pokok gitu, seperti beras, makanan siap saji untuk buka puasa, terus kebutuhan yang merupakan sandang pangan dan papan. Bahkan banyak sekali masyarakat yang masih kelaparan gitu loh di luar sana gitu. Alangkah baiknya di momen Ramadan ini, momen yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana semua pahala yang perbuatan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Ayolah berlomba-lomba gitu, kita melakukan kebaikan gitu loh di sini yang akan dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk apapun itu gitu loh. Dan semoga ujian ini cepat berakhir gitu loh. Ini merupakan harapan kita semua. Semoga izin Allah juga turun dan ujian ini cepat berakhir dan semakin banyak masyarakat yang lebih baik gitu loh. Dalam arti imannya, mungkin akhlaknya gitu. Mungkin karena menurutku ujian ini adalah bentuk kasih sayang Allah, teguran Allah pada semua masyarakatnya. Kita lagi diuji masyarakat hambaku yang mana gitu loh, yang bisa berpegang teguh pada imannya ketika ada ujian ini. Karena insya Allah di balik ujian ini pasti ada hikmah pada rencana Allah yang pasti akan menjadi rencana yang terbaik untuk kita semua gitu. Jadi ya harapan aku itu semoga setelah Ramadan ini, COVID ini berakhir dan semuanya menjadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Makasih atas waktunya nih. Iya, sama-sama. Berdiskusi sore di tengah situasi. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang lain ya. Oh iya, terus aku mungkin akan share satu bacaan gitu ya, yang mungkin selalu aku baca gitu ketika aku menghadapi suatu kesulitan ataupun doa. Ya udah, nggak apa-apa. Oke.
Iya, sama-sama ya. Karena udah